Reformasi adalah gerakan yang menginginkan sesuatu perubahan bagi kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya Orde Reformasi di Indonesia ditandai oleh mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga menggantikan Presiden Soeharto. Kemudian, pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakannya pemilihan umum. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan tanggal 5 Agustus 2001, Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Tujuan reformasi antara lain yaitu 1. Reformasi politik bertujuan untuk tercapainya demokratisasi. 2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. 3. Reformasi politik hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, reformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Faktor pendorong reformasi. Yang pertama, di bidang hukum, yaitu belum ada keadilan yang sama. Kedua, di bidang sosial masyarakat, kerusuhan tanggal 13 dan 14 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, di bidang ekonomi, yaitu terjadi krisis mata uang dan naiknya harga barang kebutuhan masyarakat. Yang keempat, di bidang politik, terjadinya KKN dan kekuasaan Orde di bawah pimpinan Soeharto yang secara otoriter tertutup. Kelebihan dan kekurangan pada masa reformasi. Kelebihan pada masa reformasi yaitu 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat mulai berjalan. Kedua, pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. 3. Demokrasi yang lebih terbuka. 4. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Kekurangan pada masa reformasi. Yang pertama, masyarakat yang terlalu bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Kedua, kebangkitan ormas-ormas radikal yang meresahkan masyarakat. Ketiga, mulai ditinggalkannya program-program pemerintahan yang secara konseptual. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Tahapan revolusi industri. Yang pertama, pada abad ke-18 ditandai dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Yang kedua, pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal dan mesin listrik. Yang ketiga, pada abad ke-20 ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Yang keempat, saat ini, kini kita berada di era revolusi industri 4.0. Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Selama 17 tahun terakhir, produk domestik bruto Indonesia telah naik 6 kali lipat dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industry 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia melalui penerapan Industri 4.0 dengan menetapkan 5 sektor fokus manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN, industri tekstil, menjadi produsen functional clothing terkemuka, industri otomotif, menjadi pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik, industri kimia,
menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia, serta industri elektronik, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah ditetapkan 10 strategi prioritas nasional hingga tahun 2030, yaitu 1. Memperbaiki alur aliran barang dan material dengan memperkuat industri hulu. 2. Merancang ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan untuk peluang bisnis di masa depan. 4. Memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui teknologi. 5. Meningkatkan infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan platform digital. 6. Menarik minat investor asing untuk mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan peluang pasar. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyesuaian kurikulum pendidikan. 8. Membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat penelitian, pengembangan, dan desain. 9. Memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi untuk mendorong adopsi teknologi maju. Dan yang terakhir, 10. Mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan sehingga lebih konsisten dan ramah bagi para investor.